Selanjutnya, kita langsung ngebahas aja ini materi pembelajaran yang akan kita pelajari di dalam sore ini. Yang pertama adalah pengertian SEM, komponen SEM, terus kenapa sih SEM PLS bukan SPSS, selanjutnya jenis konstruk, evaluasi normalitas data, dan evaluasi outer dan inner model. Nah, sebelum kita masuk ke Smart PLS nih, kalau boleh tahu kalian udah ngebahas statistik kan ya? Kalian dulu statistiknya diajarin pakai apa ya metode analisisnya ya kalau boleh tahu? Pas kemarin materi statistik kita nggak aktif gitu Bu. Karena kuliahnya kan online ya, jadi jarang Ya. ada kelas gitu. Jadi mungkin nggak Hmm. banyak kita tahu. Oh gitu. Iya, Ya, jadi belum tahu ya metode analisis nanti yang akan digunain di bab 4 ya. iya Ibu. Oh iya. Oke, jadi kan nanti kalian bentar lagi udah selesai nih ya bab 3 ya. Berarti ya prosesnya ya Mbak Emma ya dan yang lain-lain. Iya, Nah, berarti kan udah mau masuk bab 4. Nah, bab ini menurut aku sih sangat krusial ya, karena kita ngebahas tentang olah data gitu kan. Nah, olah datanya itu kita pakai aplikasi gitu kan, nggak manual kayak statistik gitu loh, teman-teman. Jadi, kita pakai metode analisis data yang namanya, kalau di sini saya akan menjelaskan SEM PLS. Mungkin baru pertama kali dengar atau udah pernah dengar sebelumnya ya? Sebelumnya saya mau tanya. Tahu udah ada yang pernah dengar SEM PLS itu apa sih gitu? Kalau belum pernah ada yang dengar sama sekali, nanti saya jelasin secara detail ya. Ini framework-nya atau kerangka berpikirnya PLS. Nah, metode analisis itu kan dibagi dua nih teman-teman. Ada analisis deskriptif sama PLS, atau kalau disebut itu partial least square. Nah, di PLS sendiri ini ada tiga uji besar, yaitu ada outer model, inner model, sama evaluasi pengujian hipotesis. Nah, di outer model sendiri, dia itu dapat tiga lagi nih, dibagi lagi menjadi tiga, yaitu convergent validity, discriminant validity, dan juga composite reliability. Nah, di inner model dibagi lagi menjadi empat, yaitu R square, F square, predictive relevance, atau disebutnya Q square, dan model fit. Yang terakhir adalah evaluasi pengujian hipotesis. Jadi ini kerangka berpikirnya ya teman-teman, nanti PLS apa aja sih yang diuji gitu. Nah, ini kurang lebih yang diuji kayak gini. Jadi sebagai awal gini loh teman-teman, kan nanti kalian di bab 4 kan akan sebar kuesioner ya. Kalian kan data primer nih akan sebar kuesioner. Nah, ketika kuesioner kalian udah balik ke kalian, itu kan pasti kalian dapat yang angka-angka gitu ya. Kayak angka 1 sampai 5 tuh skala Likert. Mungkin sebelumnya udah dijelasin sama Pak Eko Tama skala Likert itu apa. Jadi ada 1 sampai 5 jawabannya, biasanya 1 sampai 5 ya. Ada juga yang 1 sampai 7 sih, ada yang 1 sampai 3, tergantung aja. Cuma mostly biasanya itu pakainya 1 sampai 5. Nanti ketika kalian udah sebar kuesioner, nanti kan balik nih hasilnya ke kalian. Nah, ketika balik ini, angka-angka ini mau diapain nih gitu kan? Kan kalian nggak bisa interpretasi, kalian nggak bisa analisis nih angka-angka ini hasilnya gimana ya gitu kan. Nah, kalau kalian mau tahu hasilnya gimana, kita pakai namanya aplikasi atau metode analisis data namanya Smart PLS salah satunya. Jadi untuk mengolah data gitu loh teman-teman, untuk mengolah data yang nantinya kalian akan tahu nih, maksudnya angka ini apa sih, maksudnya apa sih gitu kan. Karena kan kalau di penelitian itu kalian nyari masalah nih, nyari sebuah masalah, dan nanti kan kalian tahu hasilnya, dan kalian kasih advice-nya apa nih buat ke perusahaan. Nah, kalau kalian belum tahu analisisnya ini kayak gimana, ya pakai aplikasi ini gitu kan. Nanti kalian di akhir bisa ngasih advice, apa sih yang kurang, apa sih yang perlu diimprove atau diperbaiki, kayak gitu. Jadi, PLS itu adalah metode analisis data untuk mengolah data hasil kuesioner kalian. Kata gampangnya sih seperti itu ya. Nah, tadi kan kita udah ngebahas yang ini nih, saya slideshow aja ya. Nah, ini sekarang kan analisis deskriptif nih teman-teman. Analisis deskriptif itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah karakteristik responden. Nah, kalian ini kan sebelumnya udah sampai bab 3 ya. Pasti kan kalian udah tahu nih apa itu sampel, apa itu populasi. Kenapa, Pak? Kenapa, maaf, Pak? Slide-nya nggak jalan. Slide-nya nggak jalan. Slide-nya. Nggak tahu, coba yang lain tolong kasih gambar saya.
Iya, masih di Sama slide ini juga nggak ada. pertama. Oh, masih di slide pertama ya? Coba aku Iya. stop share dulu ya, sebentar. Nah, ini udah masuk belum ya? Udah. Oh ya, maaf ya. Kalau ada kendala mungkin bisa langsung di komen aja ya, teman-teman. Maaf sebelumnya. Nah, jadi gini teman-teman, ini kan masuk ke analisis deskriptif nih, kita ngebahas karakteristik responden. Mungkin sebelumnya kalian udah tahu ya, apa itu sampel, apa itu populasi, ya kan? Nah, karakteristik responden itu maksudnya adalah ketika kalian udah memiliki sampel nih di bab 3 ya kalau nggak salah, bab 3 itu kan kalian akan sebar kuesioner nih. Nah, kalian sebar kuesioner itu ke namanya responden. Kita nyebutnya responden ya. Nah, responden ini memiliki karakteristiknya, karakteristik responden itu. Nah, kita nentuin nih karakteristiknya mau kayak gimana sih, kayak gitu kan. Ini salah satu contohnya ya, karakteristik respondennya contohnya jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan, dan juga lama bekerja. Kayak gitu. Jadi, ini karakteristiknya. Nanti kita bikin karakteristiknya itu di samping ini. Ini contohnya ya. Jadi ada frekuensi. Frekuensi itu maksudnya adalah frekuensi itu adalah jumlah sampelnya. Misalkan sampel kalian 80. Nanti kita bagi nih yang cowok berapa, yang cewek berapa. Ini tergantung sebaran nanti di lapangan ya teman-teman ya. Biasanya kalau yang ngambil manajemen SDM sama pemasaran, dia pasti sebar kuesioner. Nah, jenis-jenis karakteristik responden itu terserah kalian sih. Biasanya nambah misalkan ada penghasilannya berapa, atau lama bekerja dan lain-lainnya, atau terakhir mungkin biasanya sih kalau pemasaran itu biasanya penghasilan ya, ada nambahin penghasilan kayak gitu, tergantung karakteristik dari sampel kalian. Ini contohnya ya teman-teman, nanti kita bikin kayak gini di analisis deskriptif, karakteristik dari si responden itu. Ini jenis kelamin, ada usia, dan yang terakhir ada pendidikan terakhir. Nah, selanjutnya analisis deskriptif ini dibagi lagi menjadi jawaban responden. Kalau tadi kan karakteristik nih, jenis-jenis responden. Nah, kalau ini jawaban responden. Nah, jawaban responden ini kita lihat nih, ini kan kita sebelumnya udah dibahas ya, mungkin sama Pak Eko Tama, tentang dimensi dan juga indikator ya. Mungkin teman-teman udah paham tentang dimensi dan indikator. Nah, di sini contohnya indikatornya ini ada 6 nih dari satu dimensi. Terus ada pernyataannya atau pertanyaannya. Nah, di sebelahnya N. N itu adalah jumlah sampelnya. Terus ada mean sama standar deviasi. Nah, mean itu apa sih? Mean itu adalah rata-rata responden menjawab di angka berapa gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat responden rata-rata yang jawab di angka 4 dan juga 3. Kalian kan udah tahu nih skala Likert 1 sampai 5. 1 sampai 5 ini biasanya dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju kan. Nah, kalau 4 itu berarti dia masuknya ke sangat setuju. Kalau 3 berarti dia netral. Jadi jawaban responden itu kayak rata-rata jawabnya di angka berapa sih mereka itu tiap variabel kayak gitu. Kita ngelihatnya di sini ya di analisis deskriptif. Terus yang terakhir ada standar deviasi. Standar deviasi itu maksudnya adalah simpangan baku. Jadi seberapa menyimpang sih data kalian dari data distribusi secara keseluruhan. Maksudnya gini nih teman-teman, mungkin masih bingung ya. Nanti kan ketika kalian sebar kuesioner nih ke lapangan, itu kan pasti ada yang jawab 4-5, tapi tiba-tiba ada nih responden lain yang jawab 1-2. Berarti kan ini nggak sinkron nih sama yang 4-5, yang lain jawab 4-5. Kok yang ada satu atau dua orang yang jawab 1-2 sih, nggak sinkron dong gitu kan. Nah, itu namanya standar deviasi atau simpangan baku, atau datanya tuh menyimpang dari jawaban yang lainnya. Nah, kalau standar deviasinya besar, itu dikhawatirkan akan ada kerusakan atau tidak valid datanya. Nah, itu namanya standar deviasi. Jadi, dari sini bedanya mean sama standar deviasi itu. Mungkin ada yang paham atau malah tambah bingung ya. Itu ya sedikit. Nanti kalau ada yang nggak paham, langsung tanya aja di kolom chat boleh, atau langsung juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus nunggu aku selesai presentasi ya. Nah, selanjutnya SEM. SEM itu apa sih gitu? Jenis apa sih gitu kan? Mungkin kalian baru pertama kali denger nih SEM gitu kan. Nah, ini dia SEM.
SEM itu adalah, ini teorinya ya teman-teman ya, teorinya mah panjang banget, cuma kalau kita ngambil kesimpulannya, SEM itu adalah suatu metode analisis data menggunakan software, salah satunya adalah PLS, untuk mengolah data kuesioner kita yang telah kita sebarkan ke responden yang tujuannya untuk mengetahui hasilnya. Jadi yang tadi sebelumnya aku udah bilang, kalian sebar kuesioner nih ke lapangan, terus kalian analisis pakai aplikasi gitu lah ya, pakai aplikasi namanya Smart PLS. Kayak gitu teman-teman, karena kalian nggak mungkin nih ngitung sendiri pakai metode statistik, kan ribet banget ya, harus gambar segala macam. Jadi kalian pakai SEM, PLS, kayak gitu. Nah, selanjutnya, kenapa sih SEM gitu kan? Kenapa sih SEM PLS bukan SPSS gitu? Mungkin kalian ada yang udah tahu nih SPSS itu apa gitu kan? Kenapa sih harus PLS? Kenapa sih bukan SPSS gitu kan? Nah, kalau di PLS ini dia tidak memerlukan normalitas data atau data berdistribusi secara normal. Maksudnya gimana? Mungkin kalian masih meraba-raba ya, aku juga paham sih, karena kan kalian belum masuk ke bab 4 nih. Jadi ini sebagai pengantar, jadi mungkin agak deep talk ya, agak bahasannya agak dalam, maksudnya tidak memerlukan normalitas data, adalah gini nih teman-teman, jadi kalau kalian sebar kuesioner ke lapangan, itu kan banyak tuh data-datanya tuh angka-angkanya, nah di situ kalian kadang tuh nemuin data yang nggak berdistribusi secara normal gitu. Data yang nggak normal ini kalau di SPSS ini dia nggak bisa di running, nggak bisa diolah. Jadi kalau di SPSS ketika data kalian nggak normal nih, udah kalian sebar kuesioner lagi, makan waktu lagi, makan biaya lagi gitu kan. Nah tapi kalau di PLS ini dia bisa merunning atau tidak memerlukan normalitas data. Kayak gitu. Nah, selanjutnya cukup banyak jalur yang dianalisis. Maksudnya apa? Maksudnya, jadi jalur yang dianalisis ini dia sekaligus gitu loh teman-teman. Mungkin kalau yang udah pernah belajar SPSS, dia ngerunning atau ngolah datanya itu misalkan nih X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y. Dia ngerunningnya itu, ngolahnya itu satu-satu, nggak langsung gitu loh teman-teman. Tapi kalau di PLS, dia sekali running atau sekali ngolah, itu langsung semuanya kayak gitu. Ada yang kebayang nggak atau kepikiran nggak bentuknya kayak gimana? Mungkin. Soalnya kan mungkin belum ya, soalnya belum belajar SPSS ya sebelumnya ya. Iya, belum kebayang ya. Ya udah, ini kita teoritisnya dulu kali ya. Nanti kalau untuk implementasinya mungkin di sesi selanjutnya. Ini kita dulu. Teorinya dulu. Terus PLS hanya melakukan sekali uji untuk struktural dan measurement. Aduh, apalagi nih struktural gitu kan, apalagi nih measurement, nanti kita bahas ya dikit-dikit ya. Terus ukuran sampel tidak harus besar atau kurang dari 20 responden. Maksudnya gimana sih? Gini loh, kan kalian mungkin sebar kuesioner ini ke lapangan ya, mungkin di kantor kalian atau responden kalian tuh cuma 20 gitu. 20 itu bisa di running atau bisa diolah nih pakai PLS. Tapi kalau pakai SPSS dia harus memiliki kecukupan sampel, harus 100, harus 200 kayak gitu. Kalau di PLS tuh kalau data kalian dikit cuma 30 orang yang kalian mau sebar, nggak apa-apa, itu bisa gitu, bisa dikeluarin. Nah, selanjutnya dapat menganalisis lebih dari satu variabel terikat atau variabel Y. Jadi bisa lebih dari satu. Misalkan Y kalian itu ada 2 atau ada variabel interveningnya. Itu kalian bisa tuh pakai PLS. Kalau pakai SPSS itu dia nggak akan bisa ngerunningnya. Mungkin itu teman-teman. Mungkin sebelumnya kalau boleh interaktif, kalian jumlah respondennya berapa ya di bab 3? Salah satu aja coba dijawab biar aku tahu nih. Biasanya berapa sih respondennya? Kita belum praktek, Ibu. Oh, belum di bab 3-nya kalian udah nyusun belum ya? Kemarin cuman pas semester UTS itu kayak bikin kerangkanya aja. Iya. Belum seminar proposal ya berarti ya? Belum. Belum ya? Oke deh kalau gitu, nggak apa-apa ya. Nanti kalian mungkin akan tahu, tapi sebelumnya udah pada tahu kan ya Mbak Emma dan yang lain ya, responden itu apa, sampel apa, dimensi, mungkin Pak Tamo udah jelasin ya? Sudah, kalau secara teori penjelasan kita paham sih gitu.
Iya, oke. Cuma untuk analisis yang implementasinya mungkin masih bingung ya karena belum itu ya. Praktik. Iya. Iya. Sebentar aku nge-mute azanku bentar. Aja ya mungkin ini apa ya, kenapa harus pakai PLS, kenapa bukan SPSS. Mungkin nanti di bab 4 kalian akan lebih paham gitu. Kalau sekarang mungkin masih ngeraba-raba, nggak apa-apa ya gitu. Ini kita belajar teorinya dulu aja sedikit-sedikit. Kalau ada yang nggak paham langsung chat aja nggak apa-apa, atau langsung raise hand atau tanya. Nggak apa-apa, feel free aja sama aku, sama saya. Nah selanjutnya komponen SEM. Tadi kan udah belajar SEM ya. SEM itu intinya adalah analisis data atau metode analisis data. Nah, kita belajar nih komponen SEM. Ada 2 jenis variabel sama 2 jenis model. Oh ya teman-teman, kalau boleh tahu di tempat kalian masih azan nggak ya? Mungkin boleh break azan sebentar soalnya nggak enak. Belum azan sih. Oh, belum azan ya? Oh iya. Oh yaudah, aku lanjutin aja dulu ya, berarti ya. Oke, selanjutnya di sini 2 jenis variabel dan 2 jenis model. Ada variabel laten sama variabel teramati, dan ada 2 jenis model, yaitu outer model atau model pengukuran dan model struktural atau inner model. Nah, sekarang masuk nih 2 jenis variabel, yaitu variabel laten. Apa sih variabel laten gitu kan? Banyak banget nih bahasa-bahasanya nanti di PLS nih mungkin akan sedikit banyak belajar ya. Ada variabel laten eksogen atau variabel bebas, dan variabel endogen atau variabel terikat. Mungkin kalian kan udah paham ya, pasti udah paham antara X sama Y ya. Kalau X itu kan disebutnya kalau di PLS itu adalah eksogen, kalau Y itu dia disebutnya endogen. Kayak gitu teman-teman. Jadi variabel laten itu adalah variabel X dan variabel Y kalian. Sampai di sini paham ya? Paham. Nah itu variabel laten disebutnya. Nah sekarang variabel teramati. Apa sih variabel teramati itu? Variabel teramati itu adalah, nama lainnya adalah indikator. Indikator itu adalah variabel teramati. Kan kalian punya dimensi, punya indikator. Nah, indikator itu kalau di PLS namanya variabel teramati. Nah, indikator ini apa sih contohnya, Kak? Contohnya itu adalah pertanyaan atau pernyataan di setiap kuesioner yang mewakili sebuah variabel teramati. Jadi bedanya itu ya teman-teman ya, kalau variabel laten itu variabel X sama Y. Nah, kalau variabel yang teramati ini adalah indikatornya. Kayak gitu, kurang lebihnya. Sekarang 2 jenis model. Nah, ini nanti kalian ada kerangka kayak gini nih teman-teman, X1, X2, X3 sama Y. Atau nanti mungkin ada yang X4 ya. Mungkin ini biar kebayang kali ya sama kalian, nanti hasil outputnya atau hasil keluaran dari PLS nih seperti ini kurang lebih. Nah, kita lihat nih 2 jenis model, yaitu ada outer model sama inner model. Apa sih bedanya outer model sama inner model? Kalau yang outer model itu adalah menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan variabel teramati. Tadi kan udah aku jelasin ya, kalau variabel laten itu X sama Y, ya kan? Kalau variabel teramati itu kan indikatornya. Nah, di sini kalau di outer model untuk melihat hubungan antara variabel laten antara X1, X2, X3, dan Y dengan indikatornya. Nih, yang aku warnain warna ungu, ini adalah outer model ya. Jadi hubungan antara X1 dengan indikator X1, X2 dengan indikator X2, X3 dengan indikator X3, Y dengan indikatornya si Y. Nah, itu maksudnya outer model. Nah, kalau inner model, itu dia sebaliknya menggambarkan hubungan antar variabel laten. Nah, variabel laten tadi kan udah dijelasin ya, yaitu X sama Y. Jadi hubungan antar variabel laten itu X1 ke Y, X2 ke Y, sama X3 ke Y. Gitu ya bedanya teman-teman ya. Kalau outer model ini dia X1 dengan indikator X1, tapi kalau yang inner model, dia hubungan antar X1 ke Y-nya ini, atau ke masalahnya ini. Kayak gitu, itu bedanya. Mungkin kalau aku kecepatan atau masih bingung bisa dikasih tahu ya.
Selanjutnya kita masuk ke jenis konstruk. Nah, jenis konstruknya itu dia ada reflektif dan juga ada formatif. Nah, kalau misalkan reflektif apa sih, formatif itu apa sih? Mungkin teman-teman masih banyak yang masih bingung atau banyak istilah-istilah baru ya buat teman-teman semua. Nanti mungkin belajarnya pelan-pelan aja. Di sini reflektif dulu ya kita bahas. Reflektif itu kalau menurut Garson di 2016 yaitu the implies that dropping one indicator may not matter much since the other indicator are representative also. The latent variable will still have the same meaning after dropping one indicator. Jadi kalau di reflektif itu kalau kalian ngapus indikator nih teman-teman itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Nah itu tidak akan merubah meaning atau nggak akan merubah arti si dimensinya itu. Kayak gitu. Contohnya nih teman-teman, misalkan kalian punya X1 kepuasan kerja nih. Kepuasan kerja ini punya 8 indikator. Nah, dari 8 ini kalian ngapus 2 nih karena nggak valid. Nah, kalian ngapus 2 berarti kan sisa 6 nih. Nah, 6-nya itu nggak apa-apa gitu. Dia masih memiliki meaning yang sama, arti yang sama, kayak gitu. Contohnya apa sih, Kak? Contohnya ini adalah data primer berupa kuesioner yang tadi udah kita bahas ya. Kuesioner itu kan angka-angka ya. Jadi kalau kalian ngapus, nggak apa-apa, diperbolehkan di reflektif. Nah, beda nih kalau di formatif. Kalau menurut si Garson juga di 2016, the researchers may retain the same label for the latent variable X motivation, even though the dimension change misleading readers into thinking motivation means the same thing across model. Maksudnya, ketika kalian ngapus satu indikator, itu akan ngerubah semuanya. Contohnya gini teman-teman, kan kalian misalkan laporan keuangan ya, laporan keuangan itu kan utang misalkan ya, kata gampangnya utang itu kan ada utang jangka pendek sama utang jangka panjang. Nah kalau utang jangka pendeknya dihapus, itu dia tidak menggambarkan utang secara keseluruhan di suatu perusahaan. Jadi nggak boleh tuh dihapus salah satunya gitu. Itu formatif teman-teman. Jadi kalau formatif itu contohnya apa sih? Contohnya itu data sekunder berupa laporan keuangan. Kalau laporan keuangan perusahaan kita kan nggak boleh ngapus apa-apa ya. Jadi itu contohnya dari formatif. Tapi kalau kita yang manajemen SDM sama pemasaran, kita pakainya reflektif ya teman-teman ya. Jadi fleksibel nih, boleh ngapus indikator, boleh ngapus indikator, tapi nggak apa-apa, diperbolehkan kayak gitu. Kalau yang keuangan mungkin dia pakainya formatif ya, karena nggak boleh dihapus. Selanjutnya masuk ke normalitas data. Nah, normalitas data apa sih itu normalitas data? Mungkin masih baru awam ya, baru pada dengar. Normalitas data ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu adalah squeeness dan juga kurtosis. Apa sih squeeness, apa sih kurtosis? Jadi squeeness sama kurtosis itu adalah uji untuk menguji normalitas data di suatu model. Nah, di squeeness dan di kurtosis menurut Ghazali di 2016 untuk menilai uji normalitas data, pengujian akan terpenuhi jika nilai squeeness lebih kecil dari nilai 2 dan nilai kurtosisnya tidak lebih dari 7. Kayak gitu. Selanjutnya untuk VIV-nya dia nilainya tidak boleh lebih dari 10. Jadi untuk teman-teman ketahui sebelum kita masuk ke PLS, jadi PLS itu yang penting kalian tuh tahu rule of thumb-nya atau tahu kriterianya. Jadi di PLS itu di uji-uji nanti di bab 4 kalian akan banyak menemukan atau banyak harus menghafal teori-teorinya nih teman-teman. Misalkan squeeness harus segini, nggak boleh kurtosis nggak boleh lebih dari 7. Nah kalian harus hafal tuh, harus paham lah ya, nggak harus hafal sih, harus paham kayak gini rule of thumb-nya. Nanti kalian implementasikan atau kalian samain sama hasil olah data kalian. Sama nggak nih, apa ada beda, apa ada sama, nanti kalian jadi tahu nih, kalian jadi bisa analisis, ini rule of thumb-nya ya, jadi yang saya akan jelaskan di siang atau menuju sore ini adalah kriteria dari PLS itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke model yang di PLS itu kan ada 2 model besar ya, yaitu outer model yang udah saya jelaskan sebelumnya dan inner model. Kita masuk ke evaluasi model pengukuran atau outer model dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita masuk ke evaluasi model pengukuran atau outer model.
outer model atau measurement model digunakan untuk melihat validitas dan reliabilitas suatu model. Nah, untuk model pengukuran dalam SAM-PLS itu, outer model itu terdiri dari hubungan antara indikator dan variabel. Itu menurut teori dari Hare et al. Di 2016. Jadi model pengukuran itu namanya outer model atau disebutnya measurement, jadi boleh terserah nyebutnya apa aja. Itu untuk menilai validitas dan reliabilitas suatu model. Nah, ini adalah uji-ujian nih teman-teman nih, validitas dan reliabilitas. Validitas itu dibagi dua ujinya, ada konvergen sama ada diskriminan. Nah, dari konvergen ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu outer loading dan juga AVE. Nah, kalau diskriminan itu dibagi dua lagi menjadi Forner-Laker dan juga cross-loading. Nah, reliability test itu dibagi menjadi tiga, yaitu composite reliability, Cornbatch alpha, dan ROE. Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung ya, ini banyak istilah-istilah uji-uji yang mungkin sebelumnya belum pernah, atau sama sekali belum dengar ya mungkin ya, Mbak Emma dan yang lain-lain ya. Iya, Ibu. Iya. Masih bingung ya, ini apa nih, ini kayak, ini jenis makanan apa ya gitu kan. Ini kayaknya asing banget, nanti kita jelasin pelan-pelan ya. Mungkin kalau dari awal sampai saat ini aku masih ada yang belum paham atau bingung, ditanyain aja ya. Atau malah bingung semua nih. Belum ada gambaran ya mungkin ya. Kita masuk lanjut aja ya kalau gitu ya. Kita tadi kan ngebahas yang convergent validity dulu ya teman-teman ya. Convergent validity. Nah, untuk memudahkan, jadi di sini saya kasih teori dan juga kasih prakteknya atau kasih nilainya. Jadi nanti kita bisa lebih jelas lah ya, bisa lebih clear gitu kan. Di sini ada convergent validity. Yang pertama adalah loading factor atau outer loading ya bisa disebutnya. Apa sih outer loading? Nah, kalau outer loading itu berhubungan dengan prinsip indikator untuk mengukur variabelnya. Menurut Hare et al. Di 2016, untuk melihat validitas konvergen, dilihat dari nilai loading factor-nya nih, yang harus lebih dari 0,7. Kalau menurut si Hensler, tapi kalau menurut si Hare et al. 2016 itu harus di atas 0,7. Kalau menurut si Hensler nilainya harus di atas 0,5. Jadi teman-teman untuk kalian tahu kalau di PLS itu banyak banget ahli ya, atau banyak pendapat dari para ahli. Jadi ahli A bilangnya harus segini, ahli B bilang segini. Itu mau pakai yang mana itu sebenarnya terserah kalian aja. Karena itu kan banyak para ahli ya, jadi mau pakai yang mana aja tuh nggak apa-apa, it's okay gitu kan. Ini contohnya di sini saya pakai yang teorinya dari Hare et al. Nih di 2016, kalau nilai loading factor-nya itu harus lebih dari 0,7. Ini kalian bisa lihat ya teman-teman ya, ini kan variabel nih, kalian kan punya variabel X1, X2, X3 ini, kalau komitmen organisasinya Y ya teman-teman ya. Jadi kalian punya sekumpulan variabel, kalian juga punya sekumpulan indikator. Nah, kalian mungkin di sini udah paham ya variabel dan juga indikator. Nah, dari variabel dan indikator ini ada nilai-nilai teman-teman nih 0,8, 0,816 sampai 0,810. Ini namanya outer loading atau loading factor. Kalau saya menggunakannya nilainya lebih dari 0,7. Di sini kan 0,8 nih teman-teman, 0,8 semua sama 0,7. Nah, ini dapat dikatakan bahwa semuanya valid gitu. Tapi nanti case-nya di lapangan, misalkan kalian angkanya ada yang 0,5 atau 0,6, itu nggak apa-apa. Kalian berarti nanti pakai teorinya si Hensler di 2016. Kalau 0,5 nanti bisa nih, nanti di sini kesimpulannya juga valid juga sama. Jadi tergantung kalian kiblatnya kemana nih, ke Hare et al. Atau ke Hensler, terserah aja gitu. Fleksibel ya kalau di PLS itu mau pakai teori mana aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke AVE atau Average Variance Extract. Menurut Ghazali di 2015, AVE ini nilainya harus lebih dari 0,5. Kalau tadi kan ada dua teori ya teman-teman ya, 0,5 sama 0,7. Tapi kalau yang AVE ini dia memang harus 0,5 nih teman-teman nih. Kalau menurut si Ghazali. Jadi kan tadi kita lihat ya teman-teman ya di sebelah kanan, kualitas kehidupan kerja nilainya 0,6.
konflik peran nilainya 0,623, kepuasan kerja 0,749, komitmen organisasi 0,684. Nah, di semuanya ini kan udah di atas 0,5 nih teman-teman. Jadi dapat dikatakan di sini valid gitu. Jadi intinya harus di atas 0,5 dikatakan AVI itu valid. Selanjutnya, PLS itu banyak banget ujinya teman-teman. Jadi nanti kalian belajarnya pelan-pelan aja. Karena lumayan banyak uji-uji yang akan diujikan nantinya di Smart PLS itu. Selanjutnya, karena memang yang agak krusial dan yang agak ribet nanti ya di olah data di bab 4 itu ya teman-teman, yang agak ribet. Agak banyak yang dianalisis. Selanjutnya kita masuk ke Werner-Laker Criterion. Nah, Werner-Laker Criterion itu apa sih? Werner-Laker Criterion itu adalah akar kuadrat dari nilai AVE. Di slide sebelumnya kita kan udah belajar AVE ya. Jadi ini akar kuadratnya dari si AVE. Tujuannya untuk melihat korelasi antar konstruk dengan model. Dapat dikatakan valid jika korelasi antara variabel dengan variabel yang dituju nilainya lebih besar dibanding variabel dengan variabel lainnya. Nah, kita langsung ambil contoh aja ya teman-teman ya di sebelah kanan. Ini maksudnya gini teman-teman, ini kan ada X1, X2, X3, sama Y ya. Nah, jadi gini teman-teman, jadi X1 ini dihubungkan atau dikorelasikan, bahasa ilmiahnya itu korelasi ya. Jadi kalau teman-teman punya hubungan nih sama pacar kalian, mungkin bisa ngomongnya korelasi gitu kan, agak lebih ilmiah dikit gitu. Korelasi itu hubungan. Jadi hubungan antara X1 nih teman-teman nih, dikorelasi ini dengan X1 juga dong. X2 dikorelasikan dengan X2, sampai Y dikorelasikan dengan Y. Jadi yang saya highlight ini korelasi ya teman-teman ya, yang saya highlight, saya bold warna hitam ini adalah korelasi antar variabel dengan variabel. Jadi diri saya dinilai sama diri saya, intinya kayak gitu ya teman-teman kata gampangnya. Nah, nilainya itu dia harus lebih besar nih teman-teman dari X2, X3 sama Y. Kita lihat ya teman-teman ya, X1 ke X1 kan 0,827 ya. Nah, X1 ke X2 nilainya ini nih teman-teman nih, minus 0,144. Nilainya kan lebih kecil ya daripada 0,8. Berarti itu dapat dikatakan X1 ke X1 itu valid kalau menurut si Werner-Laker Criterion. Kita lanjut lagi nih ke X2. Jadi kita nilai bukan dari X1 doang nih teman-teman. Dari X1 sampai Y. Kita lihat lagi nih X2 ke X2 nilainya 0,789. Kalau X2 dengan X1 nilainya minus 0,144. Lebih kecil dong. X2 dengan X3 nilainya berapa nih? X2 ke X3 nih. Minus 0,208. Nilainya kan juga lebih kecil ya teman-teman ya. X2 dengan Y minus 0,201. Intinya yang saya highlight ini nilainya ini udah lebih besar nih teman-teman dibanding nilai dengan konstruk yang lainnya. Jadi kata gampangnya gini teman-teman. Misalkan X1 dihubungkan atau dikorelasikan dengan X1 nih. Nilainya tuh harus lebih besar dibanding X1 dengan X2, X1 dengan X3, maupun X1 dengan Y. Jadi kita lihatnya kayak gini ya teman-teman ya. Nanti pas realnya nanti kalian bikin kayak gini aja. Kalian diboltin terus nanti kalian lihat nih kan sebelah kiri kalian ini nilainya udah lebih besar belum? Kalau udah lebih besar berarti itu udah valid. Jadi sebenarnya gampang sih teman-teman. Nanti di PLS itu kalian cuma tinggal masukin datanya aja. Terus nanti udah ada hasil kayak gini. Kalian cuma tinggal interpretasi, tinggal kalian analisis aja nih kayak gimana. Kalau teori-teorinya kan udah aku share semua di sini nih, nanti tinggal prakteknya aja kayak gimana. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya nanti mungkin kalau ada yang bingung-bingung nanti ketika olah data, nanti hasilnya gimana-gimana, interpretasi gimana, nanti feel free to ask ya. Nggak apa-apa, tanya ke aku atau ke Pak Eko Tama juga boleh gitu. Terus sekarang masuk ke cross-loading. Pengujian cross-loading itu yaitu korelasi indikator dengan variabel yang dituju dan korelasi antara indikator dengan variabel yang lain. Mungkin kalian tambah bingung ya, kalau sebelumnya mungkin masih bingung, ini mungkin kayaknya cross-loading ini memang tambah bingung sih, tapi kita pelan-pelan ya. Jadi discriminant validity dikatakan valid jika memiliki nilai loading faktor tertinggi kepada konstruk yang dituju dibanding nilai loading factor kepada konstruk yang lainnya. Menurut Ghazali di 2015. Jadi gini teman-teman, kan kita punya X1, X2, X3, sama Y. X1-nya ini kita sebutnya QWL ya, ini X2-nya KP, X3-nya KK.
Ya, Y-nya itu adalah KO. Ini maksudnya variabel ya. Ini QL itu kualitas kehidupan kerja, konflik peran, komitmen kepuasan kerja sama komitmen organisasi. Nanti kalian terserah aja sih, nanti kalian bikin kodenya apa, terserah variabel kalian ya. Jadi nggak harus gimana-gimana, nanti terserah aja penyebutannya gimana, kodenya gimana. Kayak gitu. Nanti kan ini kan variabel nih teman-teman. Ini variabel, ini indikator nih yang di sebelah kiri. Nah, kalian kan pasti dari satu variabel ini punya beberapa indikator dong. Misalkan satu variabel QWL, kalian punya 3 indikator. Terus yang KP punya 3. Kebetulan ini punya saya tuh 3-4 doang sih, nggak terlalu banyak. Nah, kalian jadi dapat dikatakan valid jika korelasi antara variabel ini ke indikator nilainya tuh udah lebih besar nih teman-teman dibanding variabel ini dengan indikator lainnya. Maksudnya gini teman-teman, kan QWL dikorelasikan atau dihubungkan dengan indikatornya QWL nih. Nilainya tuh udah lebih besar dibanding nilai QWL dengan KP di indikatornya KP maupun di KK dan juga di KO. Cara gampangnya gini teman-teman, kita lihat aja nilai di kanan dan juga kirinya. Kalau kanan dan kirinya nilainya udah lebih besar daripada yang kita highlight ini, berarti dia udah valid. Gitu aja cara gampangnya. Ini contohnya kalau kita lihat di kanan dan kirinya kan nilainya udah lebih besar semua ya teman-teman ya. Nggak ada yang mendominasi. Jadi dapat dikatakan itu valid. Gitu aja sih cara gampangnya. Kalau aku nangkapnya sih cara gampangnya gitu aja. Jadi nilainya lebih besar dari kanan dan kirinya itu dapat dikatakan valid. Tapi kalau secara teoritisnya itu ya indikator ke variabel yang dituju, nilainya harus lebih besar nih teman-teman dibanding indikator dengan variabel yang lainnya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bingung, tanya aja ya. Selanjutnya, ini masuk ke reliability construct. Maksudnya apa nih? Nah, reliabilitas dalam suatu construct itu dapat dilihat dari 3, yaitu Cron-Batch alpha, Roe, dan composite reliability. Nah, kalau menurut pengertian dari si Hensler ini, nilainya ini harus di atas 0,7. Jadi ketiga jenis ini nih teman-teman, dari Cron-Batch alpha, Roe, sama composite, dia nilainya harus di atas 0,7. Baru dapat dikatakan reliable. Kalau di bawah 0,7 dia nggak bisa dikatakan reliable. Jadi semuanya harus di atas 0,7. Balik lagi ya, nggak bosan-bosan aku bilang kalau di PLS itu yang penting kalian paham nih nilainya kayak gimana, ketentuannya kayak gimana, nanti disesuaikan dengan hasil kalian. Kayak gitu, nggak harus apal sih, paham aja. Kalau pas sidang biasanya ditanya, ini maksudnya apa gitu kan. Jadi kalian harus paham teorinya dulu, baru nanti ke praktisnya atau ke prakteknya. Nah, selanjutnya masuk ke model yang kedua. Tadi model pertama tuh teman-teman lumayan banyak ya. Ini model yang kedua ada lagi, yaitu evaluasi model struktural atau inner model. Evaluasi model struktural atau ya inner model itu tujuannya untuk melihat hubungan antar variabel laten. Variabel laten tadi kan yang udah aku jelasin ya, X sama Y ya, untuk melihat atau memprediksi hubungan antara X dan Y nih teman-teman di sini. Kalau tadi di outer itu kan masih hubungan antara indikator-indikator tuh perintilannya, kalau di sini udah yang besarnya nih atau udah yang variabelnya. Nah, dalam melihat di inner model itu dilihat dari R square, F square, Q square, model fit. Dan yang terakhir ada hipotesis testing yang terdiri p-value, t-value, sama PET coefficient. Lumayan banyak ya uji-uji di PLS itu ya teman-teman ya. Tapi balik lagi yang tadi saya udah jelasin di awal, di PLS itu kalian tinggal masukin angkanya aja teman-teman dari hasil kuesioner. Nanti ketika udah diolah, nggak ada cepat kok dia diolahnya, nanti tiba-tiba udah langsung ada hasilnya aja. Jadi kalian cuma tinggal lihat nilai-nilainya aja, kalian sesuaiin nih sama rule of thumb-nya, sama teorinya, sama ketentuannya. Kalau udah sama berarti udah valid, udah bagus. Kalau yang belum nanti kita bisa pelajari lagi lebih dalam kayak gimana nih. Jadi nggak perlu kalian hitung manual. Mungkin kalau kalian belajar statistik, kalian hitungnya manual nih satu-satu. Malah ada yang digambar-gambar gitu. Kalau dulu saya belajarnya
Statistiknya tuh kalau yang apa tuh, yang manual itu harus gambar-gambar. Kalau di yang pakai aplikasi, udah kalian tinggal masukin. Kalian nggak perlu hitung apapun itu. Kalian cuma masukin data aja gitu. Sebenarnya gampang sih skripsi itu, cuma analisisnya aja yang harus lebih paham. Selanjutnya, di sini R-square ya teman-teman ya. Kita mulai dari R-square. Nilai R-square ini katanya harus 0 sampai dengan 1. Kalau dia nilainya udah di atas 0,5 atau mendekati angka plus 1, berarti dia dapat dikatakan sudah valid. Nah, kita lihat nih nilai R-square-nya di sini, ini 0,731. Berarti nilainya udah di atas 0,5 ya teman-teman ya. Katanya kan harus mendekati 1 nih, atau udah lebih lah dari 0,5. Nah, kalau udah lebih dari 0,5 ini berarti udah valid nih R-square-nya. R-square itu untuk melihat apa sih? R-square itu untuk melihat seberapa besar sih variabel Y kalian dipengaruhi oleh, jadi gini teman-teman, kan kalian punya X1, X2, X3 di awal penelitian, ada Y juga kan. Nah, seberapa besar sih pengaruh dari Y ini? Seberapa besar sih X1, X2, X3 terhadap Y? Udah bener belum sih kalian ngambil masalah X1, X2, X3 itu? Nah, kita lihat dari R-square-nya. Kalau nilai R-square-nya itu udah besar, udah di atas 0,5, berarti itu dapat dikatakan prediksi kalian di awal itu udah benar untuk nentuin X1, X2, sama X3. Nah, selebihnya yang 30% itu adalah faktor-faktor lain di luar penelitian kalian. Mungkin ada indikator-indikator lain, variabel lain di luar penelitian kalian. Tapi harus di atas 0,5 ya. Rule of thumb-nya sih kayak gitu. Nah, ini udah di atas 0,5 yaitu 0,7. Nah, selanjutnya ini ada F-square, ada R-square, ada F-square sama Q-square. Semuanya square semua nih namanya. Nah, kalau F-square ini ujinya bersama-sama nih teman-teman nih, antara X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y. Jadi barengan nih ujinya. Nah, untuk melihat apa sih barengan ini? Untuk melihat besaran pengaruh. Jadi mana yang lebih besar nih pengaruhnya? Apa X1, apa X2, apa X3? Nah, kita lihat kecil, besar, sama sedangnya itu dari angka ini teman-teman. Kalau 0,02 itu kecil, kalau 0,15 itu sedang, kalau 0,35 itu besar. Jadi, ketika kalian udah tahu rule of thumb-nya kayak gini, kalian bisa nentuin nih, ini kecil, ini besar, apa ini sedang. Tujuannya cuma untuk melihat besaran pengaruh sih, mana yang lebih dominan, mana yang lebih pengaruh nih terhadap si masalah kalian, kayak gitu. Itu di F-square. Selanjutnya, ada ini, ada Q-square atau blindfolding namanya. Jadi di PLS itu banyak istilah-istilah asing ya, mungkin ada blindfolding, ada Q-square, sebenarnya sama aja. Di Q-square ini harus nilainya di atas 0 atau lebih dari 0 untuk menunjukkan variabel laten, menunjukkan model PLS yang memiliki predictive relevance dengan konstruk tersebut. Maksudnya apa sih teman-teman? Maksudnya gini, kan kalian udah sebar nih hasil kuesioner kalian ke lapangan. Nah, hasil kuesioner kalian di lapangan ini udah sesuai belum sama kerangka pemikiran yang udah kalian bikin tuh di bab 2? Kan kalian punya kerangka pemikiran tuh ya, yang bulat-bulat biasanya. X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y. Itu kan kalian udah prediksi nih hasilnya positif, apa negatif, signifikan apa nggak signifikan. Itu kan kalian udah bikin nih di bab 2. Nah, sesuai nggak sih sama hasil yang kalian dapat di lapangan nantinya nih pas kalian sebar kuesioner? Afternya sesuai nggak, before afternya tuh sesuai nggak. Nah, kita lihat dari Q-square, kayak gitu. Nah, ketika nilai Q-square-nya udah di atas 0, di sini kan 0,418 ya, berarti kerangka pemikiran yang kita buat di awal itu sudah benar, sudah relevan dengan hasil yang kita didapat dari lapangan. Jadi untuk melihat before afternya aja sih teman-teman, ternyata udah relevan nih, ternyata udah sesuai nih kerangka pemikiran yang saya buat di awal, kayak gitu. Selanjutnya, ada model fit. Oh ya, untuk kalian tahu, ini angka-angka ini udah langsung dapat dari PLS ya teman-teman ya. Jadi saya bilang sebelumnya, kalian nggak perlu ngitung apa-apa, kalian cuma tinggal masukin angka dari kuesioner kalian, terus nanti kalian udah dapat angka-angka ini. Jadi kayak ya udah sesimpel itu aja gitu kan, nggak harus ngitung yang effort lebih gitu, nggak perlu. Jadi angka-angka ini kalian nggak usah bingung nih dapat dari mana, nggak usah. Tujuan kalian tuh cuma analisis aja nih nilainya berapa, udah sesuai belum sama teorinya gitu. Jadi kalian nggak perlu ngitung apa-apa gitu. Jadi nggak usah khawatir tentang hitungan-hitungan ya.
Jadi ini udah ada gitu hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke model fit. Model fit ini kita ada 3 uji ya teman-teman ya. Ada SRMR atau Standardized Root Mean Square Residual, ada Chi-square, sama ada NFI atau Normal Fit Index. Nah, kalau untuk SRMR itu nilainya harus kurang dari 1 menurut Hare et al. Di 2014. Kalau yang NFI nilainya harus di atas 0,5. Nah, kalau Chi-square nilainya harus di atas 0,9. Jadi beda-beda ya teman-teman ya, di model fit ini ada 3 teori, ada 3 rule of thumb yang beda-beda. Jadi kalian harus paham juga ya. Jadi ini nilai-nilainya, dan ini kita lihat ya teman-teman di bawah sini. Untuk SRMR-nya kan harus kurang dari 1 ya. Di sini nilainya 0,080. Berarti kan udah di bawah 1 ya. Berarti sudah memiliki kesimpulan good fit. Nah, kita lihat lagi nih teman-teman, Chi-square-nya harus lebih besar dari 0,9. Ini Chi-square-nya udah lebih dong, udah 1,43248. Berarti udah memenuhi kriteria ya teman-teman ya. Jadi dianggapnya dia good fit. Nah, yang terakhir dari NFI. NFI-nya itu udah di atas 0,5, yaitu 0,741. Dapat dikatakan semuanya ini memiliki good fit atau modelnya yang baik gitu teman-teman. Jadi kita tahu teorinya, terus kita lihat di praktisnya, terus nanti kita bikin kesimpulan sendiri teman-teman. Ini udah good fit, ini udah good fit semuanya, kayak gitu. Selanjutnya, ini yang udah mau tahap akhir nih dari PLS, hipotesis testing. Hipotesis testing itu dilakukan setelah semua tahapnya kelar. Jadi kalau udah yang outer sama inner tadi udah semuanya udah kelar, udah semuanya valid, itu baru kita masuk ke tahap namanya hipotesis testing. Nah, tahap ini tujuannya untuk apa sih? Untuk melihat apakah hipotesis penelitian yang diajukan pada model penelitian diterima atau ditolak. Jadi kan kalian awal itu kan udah bikin kerangka pemikiran ya, yang saya bilang sebelumnya. Kan ada positif, negatif, signifikan, nggak signifikan. Itu sesuai nggak sih sama hasilnya nanti pas di lapangan? Kita lihatnya dari hipotesis testing itu, tapi dilihat nih dari 3 kriteria nih teman-teman nih. Dilihatnya dari PET coefficient, dari tes statistik, dan juga dari p-value. Nah, apa sih? Itu banyak banget ya istilah-istilah di sini ya teman-teman ya. Jadi p-value ini untuk melihat pengaruh suatu model, berpengaruh apa enggak itu ya. Nah, untuk melihat dia berpengaruh apa enggak, kalau nilai p-value-nya itu di bawah 0,05, itu berarti dia dapat dikatakan berpengaruh. Jadi eksogen itu berpengaruh terhadap endogen jika nilai p-value-nya itu di bawah 0,05. Jadi X terhadap Y itu dibilang berpengaruh kalau nilainya di bawah 0,05. Nah, selanjutnya untuk habis p-value itu dia tes statistik ya teman-teman. Tes statistik itu untuk melihat signifikansi antar konstruk. Jadi untuk melihat signifikan atau nggak signifikan. Nah, kalau nilai tes statistiknya berada pada rentang minus 1,96 sampai 1,96, itu dapat dikatakan dia ditolak. Dengan kata lain, menerima hipotesis 0 atau menolak atau dia nggak signifikan. Tapi kalau dia nilainya lebih dari 1,96, berarti dia signifikan. Nanti kita lihat contohnya dari angka aja ya teman-teman ya, biar gampang. Selanjutnya di PET coefficient, kalau menurut Hare et al. Di 2014, nilai PET coefficient jalur yang berada di rentang minus 1 sampai plus 1 itu menunjukkan angka yang positif. Pokoknya kalau dia mendekati angka 1, dia pasti positif, tapi kalau dia yang mendekati angka minus 1, berarti dia negatif. Jadi PET coefficient itu untuk melihat positif atau negatif hasil pengujian. Nah, ini langsung kita lihat aja ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika kalian udah selesai semua nih dari outer model sama dari inner model, nanti kalian akan masuk ke hasil uji bootstrapping ini nih teman-teman nih, angka-angka ini. Semuanya ada di sini, ini hasil akhirnya di sini ya teman-teman ya. Biasanya kalau skripsi atau sidang itu ditanyain paling concern di sini nih, karena nih hasil akhir kalian. Nah, kita lihat nih teman-teman di sini. Ini dari angka-angka ini kita bikin tabelnya kayak gini.
Kita bikin seperti ini tabelnya teman-teman ya. Ini QL ke KO, maksudnya adalah X1 ke Y ya teman-teman ya. Ini X2 ke Y, ini yang KK ke KO itu X3 ke Y. Nah, X1 ke Y, ini PET coefficient-nya nilainya 0,597. Nah, 0,597 itu berarti kan mendekati angka 1 ya teman-teman ya. Bukan mendekati minus, tapi mendekati angka 1. Berarti dapat dikatakan positif nih teman-teman nih, di sini positif kan. Jadi kalau mendekati plus 1 itu positif, kalau menjauhi plus 1 itu berarti negatif. Di sini positif ya teman-teman ya. Terus tes statistiknya ini dia lebih dari 1,96 ya teman-teman ya. Nilainya adalah 6,508. Berarti dapat dikatakan dia signifikan. Dan yang terakhir p-value-nya itu adalah 0,000 atau nilainya masih di bawah atau kurang dari 0,05. Jadi dapat dikatakan berpengaruh. Jadi kita lihatnya dari PET coefficient untuk melihat positif negatif, tes statistik untuk melihat tes statistik untuk melihat signifikan atau enggak signifikan, p-value untuk melihat berpengaruh atau tidak berpengaruh. Ini keterangan lengkapnya di bawah ya teman-teman ya. Terus ini KP ke KO, ini kan nilainya minus 0,040 ya, berarti dia mendekati angka minus 1, berarti dia dapat dikatakan negatif hasilnya. Terus tes statistiknya itu 0,608 atau kurang dari 1,96, berarti dapat dikatakan tidak signifikan. Dan p-value-nya itu dia di atas 0,5 teman-teman, yaitu 0,544, dapat dikatakan tidak berpengaruh. Jadi hasil X2 ke Y itu dapat disimpulkan dia negatif, tidak signifikan, dan juga tidak berpengaruh. Kayak gitu. Yang terakhir, yang KK ke KO atau X3 ke Y, itu PET coefficient-nya 0,324 atau mendekati angka plus 1. Berarti dapat dikatakan positif ya teman-teman ya. Terus tes statistiknya itu 3,229 atau lebih dari 1,96 dapat dikatakan signifikan. Yang terakhir p-value-nya itu kurang dari 0,05 yaitu 0,01 dapat dikatakan berpengaruh. Jadi positif, signifikan, dan berpengaruh. Jadi ini teman-teman hasilnya. Jadi ketika kalian udah nguji dari awal sampai akhir, hasil akhirnya sebenarnya di sini nih teman-teman nih, untuk ngelihat sebenarnya hasil yang kalian dapat itu sama nggak sih sama kerangka pemikiran di awal. Kalau sama ya bagus, kalau nggak sama ya nggak apa-apa, karena kan hasil itu nggak harus sama dengan kerangka pemikiran yang kalian buat, kayak gitu kan. Jadi nih hasilnya semuanya di sini ya teman-teman ya, terakhir di hasil uji hipotesis. Mungkin nanti kalau sidang kebanyakan akan ditanya di bagian sini sih, untuk melihat hasilnya kayak gitu. Jadi intinya semua di PLS itu gampang sih teman-teman, cuma tinggal masukin angka, udah, terus kalian tinggal interpretasi aja, tinggal analisis dengan teori yang ada, kalian samain, ada beda atau enggak, nanti dari situ kalian bisa bikin kesimpulan, udah selesai. Jadi nggak perlu kalian ngitung-ngitung atau effort lebih, itu nggak perlu sih, di PLS itu segampang itu, tinggal masukin aja. Kayak gitu. Mungkin untuk hari ini saya baru bisa menjelaskan sampai dengan teorinya ya teman-teman ya. Untuk prakteknya mungkin akan ada kesempatan lainnya. Jadi untuk sementara teorinya dulu. Mungkin kurang lebihnya itu saya mohon maaf sebelumnya kalau ada kekurangan dan juga kesalahan mungkin, atau mungkin masih pada bingung. Nanti feel free to ask aja ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Eko Tama untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan kepada semua teman-teman yang udah join ya di sore ini. Terima kasih banyak. Dan ini adalah kontak saya. Mungkin kalau kalian mau tanya itu feel free aja ya, bisa lewat WhatsApp juga nggak apa-apa. Nanti bisa WhatsApp ke nomor saya untuk nanti kalau mau tanya tentang PLS tadi apa aja, nggak apa-apa, di WA aja. Ini kontak saya. Mungkin kurang lebihnya itu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembalikan ke Pak Tama atau ke ketua kelas ya untuk melakukan absensinya. Terima kasih semuanya. Iya, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Langsung aja Bu Indah. Apa kalau ada pertanyaan barangkali dari mahasiswa? Oh iya. Oke lang. Ya. Oke. Mungkin langsung tanya aja ya, kalau ada yang masih bingung-bingung ya
Mungkin kalau awal-awal mah mungkin masih banyak yang bingung ya teman-teman ya, karena banyak banget istilah-istilah asing ya. Jadi tanya aja. Maaf Kak, saya bilangnya kakak Pak, Bapak, Ibu ya. Terserah aja, kakak boleh terserah aja. Di sini kan kakak lebih menjelaskan PLS ya. Iya benar. Kalau SPSS itu tadi disinggung sedikit aja ya. Iya. Cuman saya mau tanya nih Kak. Biasanya itu dalam pembuatan skripsi biasanya kebanyakan pakai metode PLS apa SPSS? Oke, good question ya. Thank you ya Mbak Emma ya. Mbak Emma aja ya manggilnya ya. Thank you ya Mbak Emma untuk pertanyaannya. Jadi pakainya SPSS atau PLS nih gitu ya. Nah ini balik lagi nih Kak ke pertama ke kampus ya. Kampusnya biasanya ngajarinnya apa gitu. Kalau di kampus saya sebelumnya itu diajarinnya SPSS, tapi dosennya itu kadang mintanya atau kadang ada request PLS gitu. Jadi terserah aja sih Kak sebenarnya mau pakai yang mana. Balik lagi dari kampusnya pakai standarnya apa, dan balik lagi ke dosen pembimbingnya. Biasanya mungkin ada request dosen pembimbingnya pengennya PLS aja nih atau pengennya SPSS saja. Jadi sebaliknya itu tergantung lagi sih Kak dari dosennya dan dari kampusnya. Tapi kalau saya pribadi lebih prefernya pakai PLS Kak. Karena tadi udah yang saya jelasin sebelumnya banyak kelebihan PLS yang tidak dimiliki sama SPSS kayak gitu. Mungkin itu Kak Emma ya. Terima kasih Kak. By the way namanya Emma sama kayak nama saudara saya. Iya. Seriusan. Gitu. Jadi terserah aja Mbak Emma mau pakai yang mana, tanya aja sama dosennya. Oh ya, untuk informasi biasanya kalau sebelum kita milih SPSS atau PLS itu tanya sih ke dosennya, Bapak berkenannya pakai apa gitu. Jangan sampai kita udah mendahului dosen, itu kan nggak baik juga ya Mbak ya. Maksudnya kayak tiba-tiba kita udah pakai PLS, terus tiba-tiba dosennya maunya pakai SPSS. Kan nggak boleh gitu. Maksudnya kita ya udah ikutin dosennya aja sih. Kalau saya biasanya gitu ngikutin dosen aja gitu. Kata dosen memang selalu benar, jadi ikutin dosen aja. Dosennya Fatama nih, jadi kayak ikutin aja gitu. Gitu Kak, tapi enakan PLS sih Kak. Kalau SPSS, kalau kakak datanya ada yang nggak normal, tadi yang aku udah sebut ya, kakak harus sebar ulang, karena dia nggak bisa kalau nggak normal. Terus kalau datanya cuma 30, dia nggak bisa. Maksudnya di bawah 100, dia nggak bisa kalau pakai SPSS. Jadi kakak juga bisa argumen sih Kak sebenarnya sama dosen. Misalkan dosen yang nyuruh SPSS, Pak, ada reasonnya gini. Tapi ya dengan kata-kata yang sopan ya, jadi kayak nggak terlalu sotoy gitu lah ya, so tau. Jadi saya kasih tahu aja reasonnya gitu Kak. Mungkin itu ya Kak Emma, makasih ya. Terima kasih Kak. Mungkin ada lagi. Ya sebelumnya kalian ngambil penelitian di bidang apa ya, SDM atau pemasaran atau apa ya Mbak Emma, mungkin lebih teman-temannya ngambil apa ya? Kalau kemarin kita beragam sih Kak, karena kemarin kan cuma contoh aja gitu ya. Kita belum memang belum ke tahap sidang proposal gitu. Jadi buat oret-oretan aja. Sebagian mungkin ada yang judulnya itu tentang SDM, ada tentang keuangan, seperti itu sih Kak. Oh gitu. Jadi emang belum bikin sampai bab 3 ya? Belum, kita masih fokus KKN Kak. Oh gitu. Nggak apa-apa lah ya. Belajarnya mendahului. Iya. Tapi alhamdulillah kan ada gambaran setelah kakak menjelaskan ke kita gitu. Iya. Walaupun masih bingung-bingung ya mungkin. Susah. Bingung itunya sih, jenis-jenisnya aja. Aku juga awal-awal belajar bingung, banyak banget uji-ujinya. Tuh, mungkin ada lagi yang mau tanya, feel free aja ya teman-teman. Atau kalau mau nanya di luar konteks PLS sih nggak apa-apa. Mungkin kalian mau nanya yang
proposal kalian kayak gimana-gimana, nggak apa-apa, tanya aja gitu. Gitu. Di luar konteks PLS juga nggak apa-apa sih, tanya aja. Kayaknya malu-malu nih, Kak. Oh gitu. Oh gitu ya. Feel free aja teman-teman. Nih, boleh lihat nggak partisipannya berapa sih? Banyak kan cewek ya. Banyak kan cewek ya Mbak Emma ya? Iya. Kalau Kak, kalau pengalaman Kakak dulu bikin skripsi itu kesulitannya gitu. Di mana gitu, Kak? Mungkin boleh sharing ke kita gitu. Oke. Thank you ya Mbak Emma pertanyaannya. Kesulitannya di mana ya? Aku juga bingung. Kesulitannya di ini sih mungkin karena waktu itu lagi pandemi ya. Pas lagi skripsi itu kan masih pandemi, jadi kesulitan sebar kuesioner. Jadi akhirnya karena kesulitan kesebar kuesioner ya, untungnya ada Google Form ya. Jadi sebarnya lewat Google Form aja. Cuma mungkin permintaan ke kantornya itu yang saya agak sulit sih, kan harus izin kan, penelitian itu harus izin kan ya. Kesulitannya di sebar kuesionernya itu sih Kak. Kadang kan kalau lewat Google Form itu kalau di-share nih misalkan ke Kak Emma, kan Kak Emma belum tentu langsung balas sekarang, mungkin 2 hari lagi baru isi, 3 hari lagi baru isi, atau mungkin seminggu atau sebulan lagi. Itu sih kesulitannya pas sebar kuesioner. Kalau langsung kan bisa langsung istilahnya ditodong ya, misalkan besok ya Pak, atau 2 hari lagi ya Pak, atau seminggu lagi. Kelemahannya itu sih Kak, sebar kuesionernya itu. Itu aja. Tapi ada Google Form mah gampang kayaknya sekarang. Iya. Itu sih Kak, kesulitannya. Gak sulit sih, PLS itu sebenarnya nggak sulit sih, Kak Emma dan yang lain-lain cuma tinggal masukin data aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Udah masukin data, nanti udah ada hasilnya, udah tinggal disesuaikan sama teori-teori yang udah saya jelasin sebelumnya, make sense maksudnya sesuai apa enggak, udah selesai, tinggal bikin analisisnya aja. Sebenarnya gampang kok. Kalau kita pikirnya gampang sih akan gampang, kalau saya mindsetnya apapun saya pikirnya gampang aja gitu, jadi walaupun susah kayak gampang aja gitu. Positive thinking. Jadi nggak ada yang sulit kok. Nggak ada yang sulit kok gitu. Kalian udah dapet dosen pembimbing belum ya sebelumnya? Kalau boleh tahu. Belum Kak. Untuk skripsi ya? Oh belum ya? Iya. Oh, belum. Iya. Judulnya juga belum. Oh belum. Oh kirain udah. Kirain udah selesai. Belum ya? Belum. Mungkin sebagian udah ada. Oh, jadi siapa tuh yang jawab tuh? Ada cowok satu yang jawab. Diding. Didin. Oh, Didin ya namanya ya? Kalau dosen saya namanya Didin. Beda G doang sih. Gitu. Mungkin kalau kalian masih baru mulai nyari judul, nggak apa-apa sih kalau mau nanya tentang judulnya harus gimana. Feel free aja guys, nggak usah berpatokan sama PLS. Ini masih jauh ternyata kalian. Tanya aja nggak apa-apa. Nggak bayar kok nanyanya, santai aja. Tanya aja. Tuh Mbak Emma kalau sambil nunggu pertanyaan mungkin bisa di absen ya Pak Eko Tama ya. Sambil ngabsen juga nggak apa-apa. Untuk pengabsenan sih biasanya Terakhir. nanti Emma kirim bentuk list Kak. Oh gitu. Iya. Kita lihat partisipan dulu, nanti dibentuk dalam Word. Oh gitu. Ya. Oh gitu. Oke deh. Kampus, iya. Oke deh. Mbak Emma udah sampai mana emang tahapnya? Masih fokus itu laporan KKN. Oh, KKN ya, kuliah kerja nyata ya. Iya, Kak. Oke deh. Nanti tanya aja kalau mau nanya tentang judul, mesti gimana cara nyari judul, gimana tanya aja. Kan tadi ada nomor kontak saya ya, jadi feel free aja. Gratis ya? Nggak apa-apa, tanya aja sih. Tuh, Kak. Kenapa?
langsung aja tuh gimana cara nyari judul. Oh, gitu ya. Oke deh. Boleh Pak Eko Tama. Ada yang nanya gimana cara nyari judul. Bentar, izin dulu ke Pak Eko Tama ya. Pak Eko Tama. Kayaknya lagi di jalan nih. Iya. Sorry, masih di luar nih. Ya, itu sebenarnya bab 1 sampai bab 3 kan udah saya wanti-wanti, udah saya kasih teorinya, praktek, cara bacanya itu kalau lihat di dokumentasi videonya di link YouTube juga harusnya udah jelas, sebenarnya tinggal kemauan mahasiswanya juga pertama harus benar-benar diseriusin gitu niat gitu ya untuk mengerjakan skripsi tepat waktu. Makanya dari sekarang ini kan sebenarnya secara teori metodologi penelitian bab 1 sampai bab 3 gitu ya. Nah, tapi ini kita kasih bonus materi lah untuk gambaran di bab 4 gitu. Nah, ke depan kalaupun teman-teman kesulitan atau ada hal yang mau ditanya, boleh aja kalau mau buka kelas sama saya atau sama Bu Indah ya. Nanti dibentuk grup aja gitu ya. Karena Kak Indah juga memang udah ada ini juga, udah istilahnya ada sebagai konsultan juga di lembaga penelitian yang inilah yang punya nama juga gitu. Jadi bisa kolaborasi gitu ya untuk percepat skripsi teman-teman. Iya. Ya. Guys, gampang kok guys, penelitian itu nggak susah. Gampang kok. Pokoknya kalian mikirnya gampang aja. Kalau aku kan anaknya prinsipnya gampang-gampang. Jadi kayak ya udah gampang aja gitu. Positive thinkingnya tuh gampang gitu. Nggak susah kok. Gitu. Nggak usah tegang. Nggak apa-apa, skripsi tuh gampang kok. Udah stres duluan ya Kak. Nggak apa-apa. Kalau dosen pembimbingnya baik sih nggak stres sih kalau saya. Cuma yang bikin stres tuh, ya mungkin kalau tadi ditanya apa kesulitan kakak kan selain kuesioner, mungkin kalau teman-teman saya tuh kesulitannya dari dosen pembimbingnya sih, mungkin dosen pembimbingnya sulit di konteks, sulit diajak diskus, sulit meng-approve judul, itu sih Kak kesulitannya. Cuma kebetulan aku waktu itu dosen pembimbingnya baik banget sih, terus pas respon jadinya ya lancar deh gitu. Siapa itu dosennya? Dosennya ini yang lagi ngomong nih. Gitu Kak. Jadi semoga kalian dapat dosen pembimbing yang enak juga ya, maksudnya yang enak diajak diskus gitu. Tuh yang itu deh gitu. Cuma kalau kalian bingung diskus ya diskus sama saya atau sama Pak Tama nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi harus tetap persetujuan dosen pembimbing, terutama dosen pembimbing yang tua tuh teman-teman kalau boleh sharing, kadang nggak mau dilangkahi, mesti kayak harus persetujuan dosen pembimbing. Jadi kayak kadang terhambat sih teman-teman aku tuh lama di ACC gitu, lama di kontak gitu. Di WA sekarang dibalasnya mungkin 2 minggu lagi, sebulan lagi, ampun deh gitu. Tapi kalau Pak Eko Tama mah cepet dibalasnya. Nggak bisa request ya dosen pembimbingnya Pak Eko Tama ya? Enggak. Yang lain lebih baik-baik juga dah. Iya kan yang paling galak kali, nggak tahu deh. Oh gitu, serius? Saya izin ya sambil jalan dulu ya, nanti dilanjutin aja kalau ada tanya jawab ataupun harus ditutup langsung aja, nggak usah nunggu saya dah. Oh gitu, ya udah oke deh Pak kalau gitu. Oke teman-teman. Reminder aja ketua kelas, tolong bantu itu ya biasa. List absen nanti tolong dijabrik. Baik Pak. Ya terima kasih. Sama-sama. Kasih. Ada lagi nggak teman-teman? Kalau mau tanya nggak apa-apa, feel free aja. Kalau Pak Tama mungkin agak galak ya. Maaf. Kalau sama saya mah santai aja. Nggak galak ya Pak, tegas. Baik kok Pak Tama. Mau nanya. Apa-apa? Siapa tuh? Boleh dong. Masih Diding ya. Gimana? Ya. Ini proses penelitian. Kalau misalkan kita mau ke suatu perusahaan, itu prosesnya seperti apa, Kak? Okay. Izin meneliti. Oke.
Oke, makasih Diding ya. Namanya Diding ya? Oke. Iya. Makasih ya Diding untuk pertanyaannya. Proses atau izin penelitian, misalkan kalian atau kamu deh, kamu mau peneliti di misalkan perusahaan A gitu ya. Itu biasanya harus ada izin sih Kak. Biasanya dari kampus, kalau aku sih dari kampus bikin surat izin penelitian, terus dikasih ke HR-nya atau bagian SDM-nya untuk izin meneliti Kak. Nanti kalau udah diizinin, baru deh kalian bisa sebar kuesioner. Biasanya kayak gitu. Dari kampusnya bikin surat gitu. Jadi jangan dulu nentuin judul, jadi kita harus izin ke tempatnya dulu gitu ya Kak. Misalkan mau observasi ke suatu bank gitu. Jadi kita izin dulu gitu Kak. Iya dong. Kalau kalian udah nentuin judul terus tiba-tiba si banknya ini nggak ngebolehin untuk penelitian di tempat itu kan sayang judulnya kan. Iya. Kalau bisa sih izin dulu. Karena nggak semua perusahaan mau diteliti loh teman-teman. Ada yang private yang nggak mau diteliti. Karena soalnya penelitian itu, skripsi itu masalah ya. Biasanya masalah yang ada masalah apa nih di kantor gitu kan. Diteliti, biasanya nggak semua perusahaan itu mau untuk dilakukan penelitian. Gitu. Jadi kalian tanya dulu boleh nggak gitu. Atau kalau punya link teman atau saudara mungkin lebih gampang ya teman-teman. Misalkan kakaknya kerja di perusahaan A, itu kan kayak lebih gampang, bisa lewat kakak, suratnya titip ke kakaknya atau saudaranya nanti kasih ke HR, mungkin gitu teman-teman. Jadi lebih gampang gitu. Jadi jangan perusahaan yang kalian benar-benar nggak ada orang di dalam situ gitu, nggak ada link, itu biasanya agak sulit sih kalau pengalamanku. Izin nambahin nih, kalau mungkin susah juga dapat izin. Nah, biasanya boleh juga tuh di skripsi atau di penelitian ditulisnya misalkan Bank Syariah ABC gitu. Nah, itu juga bisa sebagai alternatif gitu ya. Bisa tuh teman-teman. Jadi mumpung ada Bu Indah nih, ditanya aja yang banyak. Karena kalau di luar tarifnya mahal nih teman-teman. Makanya saya hadirkan khusus untuk kelas di Tes Bakti Nugraha nih. Makanya mumpung ada Bu Indah, silakan ditanya aja. Ya. Tanya aja teman-teman. Di luar konteks PLS nggak apa-apa, tapi selama di konteks kuliah nggak apa-apa. Aku mau tanya dong Kak. Boleh, siapa maaf tadi yang ngomong? Usnah. Oh iya, oke. Gimana? Iya, jadi dari penulisan ini kan kita juga perlu kayak mau ambil kualitatif atau kuantitatif ya. Nah, misalkan aku ambil kualitatif. Nah, aku ambil analisis di Bank BSI. Itu kan tadi katanya untuk observasi ke itu kan kita perlu izin, surat izin ya, kayak surat jalan dari kampus ke pihak bank. Nah, di sini kan untuk pengambilan data, mungkin pihak bank itu kan pasti privasi banget kan. Untuk data nggak mungkin dia mau kasih data banknya ke kita. Cuman di sini buat aku ambil sampel data, aku bikin kayak kuesioner. Tapi untuk di lapangannya tuh penerapannya kayak gimana, Kak? Di situ aku masih bingung. Oke. Kamu mau ngambilnya kuantitatif atau kualitatif ya, Mbak ya, sebelumnya jadinya? Kualitatif. Kualitatif. Berarti dari laporan keuangan dong ya? Iya. Oke. Sebenarnya teman-teman, aku mau jelasin ya, kalau kualitatif menurut aku pribadi mungkin lebih gampang ngambil datanya, karena biasanya kalau BSI itu masuk IPO nggak ya Pak Tama ya? Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang udah IPO, teman-teman, itu kalian bisa ngambil datanya tuh di aku lupa namanya tuh, bisa ngambil datanya di internet, itu bisa langsung ada 5 tahun terakhir biasanya kalau udah IPO. Mungkin Pak Tama bisa sharing kalau yang BSI itu udah IPO belum ya Pak ya? Bentar ya, aku tanya Pak ahlinya BSI dulu ya Mbak ya. Ini Pak Eko Tama. Iya, siap Kak. Jadi kalau perusahaan itu udah IPO, teman-teman, IPO itu udah go public ya, udah bisa dibeli sahamnya. Itu biasanya dia laporan keuangan selama 5 tahun terakhir tuh bisa ada tuh teman-teman di mana, di internet. Aku lupa lagi namanya apa. Itu kalian bisa tinggal ambil nih. Jadi kalian nggak harus izin, kan udah terpublish dong gitu kan.
ya udah kalian ambil aja dari sana, bisa. Nggak usah izin, bisa itu. Kalau yang kualitatif itu lebih gampang. Cuma untuk BSI, aku mau tanya Pak Eko Tama dulu nih, dia udah IPO belum? Pak Eko Tama belum denger kayaknya. Oke, mungkin Pak Eko Tama masih di jalan ya, guys. Tadi Mbak Us. Nah ya. Nah, iya. Jadi mungkin ini Pak Eko Tama mungkin belum ke connect ya, mungkin belum dengar juga. Nanti mungkin aku tanya kalau yang BSI itu udah go public apa belum. Jadi kalau udah go public biasanya di internet itu ada Mbak 5 tahun terakhir data keuangannya. Jadi Mbak nggak usah sebar kuesioner, Mbak nggak usah izin meneliti karena datanya udah ada di internet dan Mbak nggak menyalahi aturan kalau Mbak ambil aja datanya karena udah ke-publish kan, siapa orang bisa dapat kan. Jadi Mbak nggak usah sebar kuesioner Mbak. Jadi untuk teman-teman yang kualitatif, kalian nggak perlu sebar kuesioner. Kalian udah ngambil data aja, ngambil data keuangan aja. Kalau yang sebar kuesioner itu yang kuantitatif ya Mbak Usna, itu bedanya. Mungkin Mbak Usna udah nangkep ya? Iya, untuk sejauh ini udah, Kak. Jadi Mbak Usna nggak usah izin meneliti. Jadi kalau teman-teman yang maunya, maksudnya yang agak kendala sama izin meneliti, mungkin bisa ngambil kualitatif, teman-teman, aku saranin. Terus kalian tinggal ngambil daftar laporan keuangan selama 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir di internet. Udah kalian tinggal analisis, jadi kalian nggak usah izin untuk sebar kuesioner gitu. Enak juga sih itu, kualitatif. Cuma pusingnya di angka-angkanya aja paling ya, laporan keuangannya. Gitu. Kalau untuk penyusunan gitu sebenarnya lebih baik, lebih mudah di kualitatif atau di kuantitatif, Kak? Dua-duanya sih punya apa ya? Punya kelebihan dan kelemahan sendiri sih. Cuma kalau aku pribadi lebih prefer ke kuantitatif, Kak. Kenapa? Karena kalau kualitatif itu biasanya dia nggak spesifik satu perusahaan sih Kak, maksudnya nggak spesifik misalkan Indofood gitu kan, nggak gitu. Biasanya dia tuh kalau kualitatif pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Nah, manufaktur itu kan banyak ya, jadi bukan cuma satu perusahaan biasanya Kak. Jadi banyak perusahaan, terus tahun yang dianalisis juga banyak, biasanya 3-5 tahun. Jadi lebih banyak yang dianalisis sih Kak. Kalau yang kuantitatif lebih enak Kak, karena dia cuma fokus nih Kak, satu perusahaan, dan dia yang dianalisis cuma 3 tahun ke belakang biasanya, dan dia cuma sebar kuesioner, lebih enak aja sih, kalau menurut aku gitu. Kalau kualitatif biasanya di perusahaannya lebih dari satu Kak, jadi bukan cuma perusahaan A gitu. Kalau BSI kan setahu saya dia udah gabungan dari semua bank-bank itu ya, bank-bank BUMN syariah ya. Ya gitu. Jadi lebih enak kuantitatif. Kalau aku pribadi kalau disuruh milih kuantitatif. Karena aku juga kuantitatif. Gitu Kak. Kalau satu lagi Kak Usna, kalau yang kualitatif itu kan kalau datanya tiba-tiba nggak bagus, maksudnya datanya ada jelek, laporan keuangannya, kan kita nggak bisa ngerubah Kak. Jadi ada apa adanya aja gitu. Kalau yang tadi aku jelasin kan nggak bisa ngubah ya. Kalau yang kuantitatif, kalau dia datanya jelek, kita bisa ngapus data tuh yang tadi aku sebutin di reflektif sama formatif. Nih Kak, di sebelah sini. Bentar ya, aku jelasin nih. Kalau yang keuangan itu dia masuknya ke formatif Kak Usna, jadi dia nggak bisa ngapus apapun. Kalau data kamu jelek, maksudnya data perusahaannya kurang baik gitu ya, jadi bingung gitu. Jadi mendingan yang reflektif sih, bisa dihapus-hapus kan datanya, dan nggak apa-apa dihapus-hapus gitu. Itu sih Kak, aku kuantitatif. Aku tim kuantitatif soalnya nih. Ini Pak Eko Tama belum respon, mungkin nanti aku tanyain ya Kak, BSI itu dia udah bisa ngambil datanya belum di internet. Kayaknya Pak Eko Tama keluar nih, lagi di jalan.
Iya, teman-teman. Kakak, ini makasih ya atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Maaf ya kalau ada yang kurang-kurang atau masih belibet mungkin tadi tuh. Tuh, mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Untuk kalian yang mau di-share materinya nanti bilang ke Pak Eko Tama aja ya, karena materinya udah saya kirim tadi ke Pak Eko Tama. Kalau ada yang mau tanya juga di dalam PowerPoint saya tadi kan ada nomor telepon ya, dan lain-lainnya, jadi bisa di WA aja atau di sosmed saya juga bisa. Jadi saya open ya untuk discuss sama Pak Eko Tama juga open. Gitu. Feel free aja teman-teman. Emang anak-anak tahun berapa sih ini semuanya? Kayaknya masih pada muda-muda ya. Iya, Kak. Tahun berapa Mbak Emma sama Mbak Usna? Kalau saya tahun 2000. Oh, masih muda banget ya. Muda, masih panjang karirnya. Masih panjang perjalanannya. Tanya aja nggak apa-apa. Instagram juga ada, jadi boleh di-follow. Terserah aja. Follow. Itu sih, teman-teman. Tuh. Ini emang cuma yang join cuma paling 11 gitu ya, Mbak Emma ya? Iya, Kak. Paling Oh, gitu. 15, 14. Oh gitu. Ya. Soalnya Cuma kadang ada yang misalkan temennya ikut join ke temen juga gitu. Kadang, Kak, karena kan kita gitu ya. di kampung itu kadang terkendala jaringan juga gitu, Kak. Oh, emang kalian dari mana guys? Kalau boleh tahu satu-satu dong, kenalan. Kan tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kenalan dulu boleh nggak? Sebentar. Nggak usah open cam juga nggak apa-apa. Mungkin dari Mas Diding ya? Dari mana Mas asalnya atau tinggalnya lah? Saya dari Bogor, Mbak. Oh Bogor. Bogornya mana? Bogor, Tenjolaya, Bogor Barat. Oke. Terus siapa lagi nih? Rian ya? Mas Rian dari mana Mas? Kalau boleh tahu. Oh, saya dari Bogor, Mbak. Oh, banyak kan dari Bogor ya? Mostly ya? Bogor Selatan. Oh iya. Kalau Bojong itu Bogor apa ya masuknya Mas Rian ya? Bojong. Bogor bukan sih tuh? Beda ya? Banyak soalnya, Mbak, Bojong tuh. Oh gitu ya? Oh Iya. gitu. Oke deh. Selanjutnya siapa nih? Ahmad Ujaini. Dari Bogor semua nih teman-teman. Ahmad Ujaini dari mana? Dari Bogor. Oh Bogor ya? Ya, jadi sebagian itu kan ada yang dari Bogor, dari Binong sama di Ciledug. Oh alah. Iya deh, nanti kalau Bogor, saya sering dinas ke daerah Bogor nih teman-teman. Nanti kalau itu meet and greet nggak apa-apa tuh di daerah Bogor. Biasanya saya di Bogor kota sih, tapi suka dinasnya Kebanyakan sih di Bogor Barat, Kak. Bogor Barat ya. Biasanya Ya. saya di itu Mas, di Ciawi. Biasanya saya kalau dinas itu ke Ciawi, kalau nggak ke Bogor kota gitu. Ya. Jauh ya? Lumayan sih kalau ke Rian deket tuh. Di Rian kan Megamendung. Oh Megamendung. Oke, terus Mbak Emma dari mana nih Mbak Emma? Perbatasan Tangerang. Oh gitu. Banyak ya dari Bogor dan Tangerang ya kebanyakan ya? Iya. Oh gitu. Oke deh. Banyak nih. Mungkin itu teman-teman. Ada yang mau ditanya lagi atau di-sharing lagi? Tahu udah cukup, udah sore juga ya ternyata 4:30.
Tahu udah cukup teman-teman atau ada yang mau di-sharing lagi? Ditanya aja teman-teman, jangan krik-krik gitu. Kalau sama Fata mungkin tegang ya. Sama aku mah santai aja. Kau udah cukup. Mbak Emma mungkin udah cukup atau ada yang mau ditanya lagi dari teman-teman atau gimana? Kata Pak Eko Tama sih tadi kembali ke kita aja Mbak Emma, jadi terserah aja nih mau kelar atau gimana. Atau mau ada yang ditanya lagi atau di-sharing lagi? Gimana? Tahu udah cukup nih teman-teman. Tahu mau pada mandi. Ini malam minggu ya atau ada mau malam mingguan mungkin? Ini aku stop share dulu ya. Nanti kalian takutnya tambah gumoh nih ngelihat PLS banyak banget teorinya. Aku stop share ya. Nanti kalau butuh datanya bisa ke Pak Eko Tama ya. Makasih, aku stop share ya. Nah. Udah atau gimana nih Mbak Emma? Atau mau diudahin aja dulu, nanti kalau ada pertanyaan bisa WA saya. Ya mungkin udah kali Kak, udah cukup. Udah ya? Iya, udah sore soalnya. Next discuss, kapan pun kita bicarakan gitu. Kenapa maaf Kak? Iya, mereka kalau misalkan discuss di luar forum ini gitu Kak. Boleh. Boleh kok teman-teman. Ini atau ada grup kelas nggak ya Mbak Emma ya? Ada grup kelasnya nggak yang ini? Ada grup kelas juga. Oh iya, ada Pak Eko Tama juga ya di sana ya? Iya, ada. Kalau nanti boleh coba izin ke Pak Eko Tama biar saya di-invite ke sana. Jadi kalau misalkan Mbak Emma mau nanya, kan saya jawab di sana ya. Jadi teman-teman yang lain juga sekalian belajar. Jadi dari satu pertanyaan, tapi kan semuanya bisa tahu ya gitu. Dibanding Japri, saya lebih prefer untuk di grup gitu. Jadi satu yang nanya, semuanya jadi tahu gitu sih. Kalau boleh nanti di-invite aja Mbak Emma. Nanti save aja nomor saya. Nanti invite aja ke grup, tapi izin ke Pak Eko Tama dulu aja. Nanti saya kalau mau sharing di situ saya nggak apa-apa kok, santai aja. Jadi feel free aja. Ini aku juga masih seumuran kalian, tapi mungkin lebih di atas kalian, jadi feel free aja. Gimana? Kita mungkin belum benar-benar terjun buat skripsi. Jadi kita pertanyaan juga masih bingung. Tapi kalau misalkan kita udah garap skripsi mungkin banyak pertanyaan juga. Iya benar. Karena belum action ya, jadi belum masih kebayang. Iya. Oke deh, nggak apa-apa Mbak Emma, nanti di-invite aja kalau Pak Tama boleh, nanti invite saya aja, jadi pas kalian nanti lagi nyusun bab 1, saya bisa bantu jawab di sana gitu. Nanti di-invite aja saya ke grup. Iya Kak, terima kasih. Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Feel free ya, atau save nomor aku aja Mbak Emma, yang di slide tadi. Mungkin itu ya teman-teman ya, kalau ada yang mau ditanya atau udah selesai mungkin nanti biar Mbak Emma tutup aja.
Dokter aja yang tutup. Oh gitu. Oke deh kalau gitu. Maaf ya ini di rumah soalnya jadi mungkin ada sinyalnya yang nggak stabil atau kameranya yang kurang terang. Mohon maaf ya semua teknisnya teman-teman ya. Mungkin akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua perhatiannya, untuk semua yang udah join di sore ini juga, untuk semua pertanyaannya. Feel free ya teman-teman sekali lagi untuk nanya ke saya, untuk japri nggak apa-apa, tapi nanti prefer ke grup aja. Jadi nanti invite aja ke grup, semua pertanyaan pasti akan saya jawab sebisa saya. Mungkin itu ya Mbak Emma dan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Makasih banyak ya udah dikasih kesempatan untuk bicara di forum Kita ini. juga terima kasih udah share ilmunya ke kita. Iya, nggak apa-apa, sharing gitu is caring katanya. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman ya. Kurang lebihnya saya undur diri, mohon maaf untuk semuanya. Dan terima kasih banyak ya semuanya. Oke, saya tutup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih ya. Ya. Aku close ya teman-teman. Makasih.